Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang solih dan solihah? Kembali bertemu dengan Ibu Deda dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran melengkapi informasi dengan cara membuat peta pikiran atau yang biasa kita sebut mind mapping. Informasi dapat ditemukan dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Sumber informasi juga dapat kita peroleh dari buku, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Untuk mendapatkan informasi, masih ingat tidak anak-anak? Pembelajaran yang lalu kita dapat menggunakan kata tanya. Apa saja kata tanya? Kita bisa menggunakan apa, di mana, kemana, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan lain-lain. Anak-anak ada yang sudah tahu belum apa sih peta pikiran atau mind mapping? Nah, hari ini Ibu jelaskan ya. Peta pikiran atau mind mapping adalah suatu cara kita untuk mengorganisasikan dan menyajikan sebuah konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Peta pikiran pada umumnya menyajikan informasi yang terhubung dengan topik sentral atau topik yang dibahas. Bisa berbentuk dalam bentuk kata kunci, dalam bentuk gambar atau simbol, atau warna, sehingga suatu informasi dapat kita pelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Perhatikan teks berikut sebagai contoh cara membuat peta pikiran. Judulnya, Budi dan Ikan Hias. Budi memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Budi memberi makan ikan-ikannya. Budi juga rajin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Budi senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Budi memperhatikan saat mulut-mulut ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Budi bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Dari teks tersebut, kita dapat menggali informasi dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kemana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan lain-lain. Kemudian, kita dapat membuat peta pikiran atau mind mapping dari teks tersebut dengan memasukkan kalimat tanya tersebut dan jawabannya. Perhatikan caranya ya. Langkah pertama yang kita lakukan, judul dari teks kita masukkan di awal sebagai judul pertama atau titik tengah atau pusat dari mind mapping tadi. Yang kedua, kita buat pertanyaan, apa nama jenis ikan yang dipelihara Budi? Jawabannya, Budi memelihara ikan hias berjenis ikan mas koki. Pertanyaan yang kedua, kalian bisa membuat pertanyaan, siapa yang memelihara ikan hias? Jawabannya, ikan hias dipelihara oleh Budi. Pertanyaan ketiga, untuk mendapatkan informasi lainnya, kalian bisa menggunakan kata tanya di mana. Di mana ikan itu dipelihara? Budi memelihara ikan hias di akuarium. Pertanyaan selanjutnya, kalian bisa menggunakan kata kapan. Kapan ikan hias diberi makan? Budi memberi makan hiasnya setiap hari. Pertanyaan selanjutnya, kalian bisa juga menggunakan kapan akuarium dibersihkan. Budi membersihkan akuarium seminggu sekali. Dan pertanyaan terakhir, kita juga bisa menggunakan kata apa yang diperhatikan Budi saat melihat ikan-ikannya. Saat melihat ikan-ikan hiasnya, Budi memperhatikan gerak mulut ikan yang membuka dan menutup. Bentuk mind mapping yang bisa kalian buat, bisa dibuat dalam bentuk diagram seperti yang Ibu buat, atau dalam bentuk seperti ini ya. Nanti mind mapping yang kalian buat dapat dibuat sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, semoga kalian semua memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Tugas kalian nanti membuat mind mapping dari teks di halaman 89 dan latihannya ada di halaman 92.
Semangat belajar, jangan lupa berdoa, dan selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.